Keputusasaan dalam kehidupan terjadi ketika kita tahu apa yang baik, apa yang benar, yang mestinya bisa kita lakukan, tetapi keadaan seolah-olah menindas kita. Lalu kita kemudian berkata pada diri kita sendiri, saya tahu mesti melakukan apa, tapi saya terperangkap dan tak bisa melakukannya. Mengenal siapa kita dan menerima diri kita apa adanya adalah kunci memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Pemasmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Pemandangan dari sini ke bawah terlihat sangat indah, damai, dan tenang. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri. Setelah kita membahas tema ketika badai menerjang, kali ini kita akan membahas tema damai sejahtera untukmu. Setiap orang merindukan damai sejahtera hadir dalam kehidupannya karena memang kita membutuhkannya. Masalahnya kemudian hal itu seringkali terasa jauh dan mustahil untuk kita miliki karena kita tengah hidup di dalam dunia yang makin kacau, makin tegang, berbagai masalah menggelisahkan kita. Seorang teolog bahkan menyebutkan ini adalah abad kegelisahan, abad kecemasan. Kita menghadapi situasi yang membuat kita terkadang marah-marah, tegang, murung, putus asa, dan merampas damai sejahtera kita. Ketegangan itu bisa terjadi karena konflik yang terus-menerus ada di tempat kerja, di tengah keluarga. Hal-hal itu merampas damai sejahtera kita. Keputusasaan dalam kehidupan terjadi ketika kita tahu apa yang baik, apa yang benar, yang mestinya bisa kita lakukan, tetapi keadaan seolah-olah menindas kita. Dan kita tak berdaya melakukan apa-apa. Itu pun merampas damai sejahtera kita. Lalu kita kemudian berkata pada diri kita sendiri, saya tahu mesti melakukan apa, tapi saya terperangkap dan tak bisa melakukannya. Ketika Anda mengatakan itu, Anda menjadi frustasi. Kita bersyukur bahwa Alkitab selalu menjadi jawaban. Firman Tuhan selalu menjadi solusi bagi masalah-masalah manusia, masalah-masalah kita, termasuk bagaimana supaya kita memiliki dan menikmati damai sejahtera. Saudara-saudara, hal pertama yang mesti kita lakukan agar kita bisa menikmati damai sejahtera adalah dengan mengenali diri kita. Siapa diri Anda? Setiap kita mesti mengenali identitas kita. Hal di dalam dunia ini yang paling menguras energi dan menghilangkan damai sejahtera adalah berusaha menjadi orang lain, berusaha menjadi diri orang lain. Membandingkan diri Anda dengan orang lain yang kelihatan baik, berhasil. Anda berusaha mengimitasi, meniru, namun Anda kemudian gagal karena memang tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi sama dengan orang lain. Siapapun dia, sebaik apapun dia, Anda tidak diciptakan untuk menjadi sama dengan dia. Dalam hidup ini biasanya memang kita akan berusaha meniru orang yang kita kagumi. Anak-anak meniru orang tua. Terkadang kita memiliki tokoh idola yang berusaha kita tiru. Dan seterusnya. Ini pada satu sisi adalah hal yang baik. Kita meniru untuk berubah, untuk menjadi baik, mengembangkan diri. Namun pada sisi lain, terus-menerus menempatkan diri pada posisi orang lain, pada akhirnya membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, membuat kita menjadi frustasi, mandek dalam pertumbuhan kehidupan kita. Sebab Anda diciptakan unik, saya pun diciptakan unik, berbeda dan tidak akan pernah sama dengan orang lain. Karena itu, ketika kita berusaha menjadi diri orang lain atau berpura-pura hidup tidak seperti diri kita,
Itu adalah cara yang paling baik untuk terkena sakit mah, migrain, pusing, kadang gatal-gatal. Ketika Anda mencoba untuk menjadi orang lain, yang terjadi adalah Anda menjadi stres, tertekan. Mengenal siapa kita dan menerima diri kita apa adanya adalah kunci memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Untuk mengenal siapa diri kita, kita mesti berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Itu yang pertama mesti kita lakukan. Berhenti hidup menurut standar orang lain. Menjadi diri sendiri. Be yourself. Anda adalah ciptaan yang berharga, diciptakan Allah dengan maksud dan rencananya yang mulia. Bahkan dalam masalah rasa yang dominan dalam kehidupan Anda seperti keberanian, kepedulian terhadap sesama, kebersamaan, itu berbeda dengan orang lain. Bisa saja dalam diri Anda, rasa keberanian itu lebih kuat daripada diri orang lain. Kepedulian terhadap sesama, dan itu membuat Anda unik, berbeda daripada orang lain. Anda diciptakan memiliki kepribadian yang berbeda, talenta yang berbeda, dan karunia yang berbeda dari orang lain. Untuk setiap hal yang unik ini, Anda mesti belajar menerima dan menyukai diri Anda dengan kelebihan-kelebihan, juga dengan kekurangan-kekurangannya. Mengenali siapa diri Anda adalah cara untuk memiliki damai sejahtera. Salah satu cara untuk mengenali diri Anda adalah mengetahui tujuan Anda diciptakan. Pada suatu saat, ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia berkumpul dengan maksud menciptakan sebuah komputer yang bisa untuk menjawab apapun pertanyaan tentang kehidupan dan alam semesta. Mereka berkumpul dan mengerjakan proyek itu selama beberapa tahun. Akhirnya proyek itu selesai. Komputer maha dahsyat dengan pemikiran super canggih tercipta. Mereka berkumpul di depan komputer dan mau mengetes komputer itu. Diketiklah sebuah pertanyaan. Bagaimana asal mula alam semesta, atau bagaimana alam semesta ini diciptakan? Enter. Lalu terdengarlah komputer memproses data. Tak lama kemudian muncullah jawaban. Silakan lihat kembali kitab Kejadian. Ilustrasi tadi hendak mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah disiapkan bagi kita untuk memuliakan namanya. Kita tidak diciptakan untuk melakukan apa yang merupakan bagian Tuhan atau bagian Allah dalam kehidupan ini. Maksudnya begini, Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Titik. Ketika Anda hidup dan memenuhi kehidupan Anda dengan tujuan-tujuan di luar ini, Anda akan kehilangan kedamaian Anda. Sebab Anda tidak diciptakan untuk itu. Anda mungkin tetap bisa hidup, kelihatan berhasil, tetapi jauh di dalam diri Anda telah kehilangan semangat. Jiwa Anda hidup, tapi tak tahu hidup untuk apa. Anda kehilangan makna hidup. Allah merancang kita untuk hal yang khusus, memuliakannya. Hidup di luar tujuan ini akan membuat Anda merasa lelah, tidak puas, meskipun mungkin banyak keberhasilan diraih dalam kehidupan yang menurut ukuran manusia itu dikejar oleh banyak orang. Johann Sebastian Bach, komponis legendaris, sudah menjadi yatim piatu pada usia 9 tahun. Justru pada saat dia tengah berusaha mengembangkan minat bakatnya pada bidang musik. Kehilangan ini bisa membuatnya putus asa, berhenti, tetapi Bach berkemauan keras. Ia membaca buku hanya dengan bantuan sinar bulan yang masuk ke kamarnya.
Ia bahkan tidak segan berjalan kaki sejauh puluhan bahkan ratusan kilometer berhari-hari hanya untuk bisa mendengarkan konser organ. Johann Sebastian Bach sebelum menciptakan lagu biasa berdiam diri dan merenung. Berlama-lama dia merenung. Ketika dia mendapat ide, sebelum dia bekerja, dia menulis di kertas kosong sebuah inisial di pojok atas yang berinisial JJ atau Jesu Juva, Yesus tolonglah saya. Kemudian jika sudah selesai dengan karyanya, di paling bawah Johann Sebastian Bach dia menulis Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah. Johann Sebastian Bach hidup dengan sebuah tujuan yang digerakkan dalam dirinya untuk memuliakan Allah. Tidak heran apabila dia kuat, dia tangguh, tidak kehilangan damai sejahteranya meskipun rintangan yang paling berat menghadang dia hadapi tanpa kehilangan kedamaiannya. Tak heran pula bila dia menjadi seorang komponis legendaris di dunia. Hidup dengan menyadari tujuan seperti yang Allah kehendaki bagi kita membuat kita tenang serta menghasilkan kekuatan berlipat ganda untuk terus melangkah dan berhasil. Terakhir, mengenali diri Anda membuat Anda tidak terjebak pada kesalahan berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri membuat Anda terjatuh pada dua sisi yang sangat fatal. Pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, menjadi sombong. Jadi ketika berbicara Anda tidak mengenali diri Anda sebagai siapa diri Anda seperti yang Tuhan ciptakan, Anda bisa terjebak dalam kesalahan berpusat pada diri sendiri. Orang yang berpusat pada diri sendiri ada dalam dua bentuk sikap. Yang pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, menjadi sombong. Yang pertama, tidak percaya diri. Ketika mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan, kita bisa menjadi pribadi yang tidak terjebak dalam sikap tidak percaya diri. Kita menjadi pribadi yang percaya diri. Kita menyadari diri kita tidak sempurna, tapi juga menyadari bahwa kita istimewa. Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya, talenta. Kita diciptakan dengan maksud khusus. Untuk mencapai maksud itu, Tuhan memperlengkapi. Karena Tuhan memperlengkapi atau mempromosikan Anda, meskipun Anda tidak qualified untuk jabatan tertentu, untuk kedudukan tertentu, tapi karena kemurahan Tuhan memperlengkapi Anda, membuat Anda mampu, maka Anda dipromosikan untuk jabatan atau untuk kedudukan tertentu. Tuhan berkenan memberkati Anda lebih. Secara kemampuan manusiawi, Anda mungkin tidak mampu. Orang yang menyadari dirinya ada di dalam Tuhan, meskipun dia tahu bahwa dia tidak mampu, dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia. Dan dia yakin sungguh bahwa berkat Tuhan, pimpinan dan tuntunan Tuhan akan mempromosikan dia untuk hal-hal tertentu yang bahkan secara kemampuan manusiawi dia tidak bisa ada di dalamnya. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan begini: sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mau mengatakan begini: Tuhan memberkati dan mau memberikan kepada kita melebihi apa yang bisa kita lakukan. Terkadang bahkan Tuhan bersikap dalam kemurahannya memberikan lebih kepada kita daripada orang lain. Karena itu dikatakan Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikan lebih kepada kita. Puji Tuhan. Anda tidak perlu rendah diri
tidak perlu menjadi pribadi yang tidak percaya diri ketika tahu identitas Anda di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Hal-hal tertentu yang kelihatannya sulit, mustahil bagi Anda, sebab Anda di dalam Tuhan, Anda diberkati, diberi kemurahan, Anda mendapat kebajikannya, Anda berhasil. Inilah identitas Anda di dalam Tuhan. Siapa Anda di dalam Tuhan? Angkatlah kepala Anda. Anda orang yang dikenal, diberkati, dikasihi oleh Tuhan. Berhenti mengasihani diri Anda, menganggap diri Anda rendah. Damai sejahteranya untuk Anda. Kedua, mengenali diri Anda di dalam Tuhan akan membuat Anda tidak jatuh dalam sisi yang lain, yaitu kesombongan. Kesombongan membuat orang jauh dari Tuhan karena mengandalkan diri sendiri dan bukan Tuhan. Kesombongan membuat orang menempatkan diri menjadi musuh Tuhan. Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saat berpusat pada diri sendiri, Anda menjauh dari Tuhan, mengandalkan diri sendiri, dan kehilangan ketenangan serta damai sejahtera. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Tak mungkin Anda memiliki damai sejahtera bila Anda tidak menyadari bahwa berpusat pada Tuhan, mengenali diri Anda di dalam Tuhan sebagai kuncinya. Berpusat pada diri sendiri menghalangi Anda bertumbuh, membuat Anda menolak orang lain, menolong Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Kesombongan juga membuat begitu banyak relasi dengan orang lain menjadi rusak. Otomatis Anda kehilangan damai sejahtera Anda. Pada suatu saat, seseorang yang memiliki kebiasaan minum alkohol secara berlebihan, kecanduan minuman keras, dia datang ke dokter pribadinya yang memang mengenal orang itu dengan baik. Dan tiap kali dia datang, dokter itu tahu bahwa sakit yang dia alami, gangguan tubuh pada orang itu disebabkan karena kecanduan alkohol. Tanpa memeriksa, dokter itu kemudian mengajak si pasien untuk melihat sebuah percobaan yang dia lakukan. Dia menaruh seekor cacing di atas cawan datar, lalu di atas tubuh cacing itu dia menuangkan alkohol. Otomatis cacing itu mati kepanasan. Lalu dokter itu bertanya kepada pecandu alkohol itu, dari percobaan ini, makna atau pelajaran apa yang bisa Bapak tangkap? Dengan santai dan ringan, pecandu alkohol itu mengatakan, oh terima kasih dokter, percobaan ini membuat saya kini tahu, kalau cacing yang ditaruh di atas cawan datar, kemudian dituangkan alkohol di atasnya, mati, berarti saya menyimpulkan begini, kalau saya terus minum alkohol, maka saya tidak akan cacingan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sombong, saking berpusat pada dirinya, akan susah untuk mendengarkan pendapat orang lain meskipun dia salah. Dan dalam kesalahannya, dia tidak bisa ditolong oleh siapapun. Dia terjebak dalam sebuah kehidupan yang menghilangkan damai sejahteranya, karena dia tidak akan pernah memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Menyadari bahwa kita adalah pribadi yang mesti berpusat pada Tuhan dan bukan berpusat pada diri sendiri, itu akan menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita mesti mengenali diri kita dengan baik. Siapa kita? Siapa Anda menurut rencananya? Kita unik, berbeda dengan orang lain, dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang mesti kita lakukan dengan hidup kita? Kita mesti hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tujuan Tuhan adalah memuliakannya. Bagaimana kita mesti hidup? Kita mesti hidup dengan berpusat pada Tuhan dan bukan berpusat pada diri sendiri.
Saudara-saudara, pujian yang baru didengarkan tadi didasarkan pada kisah panggilan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipanggil untuk tugas yang tidak mudah, mengatakan firman kepada bangsa yang tegar tengkuk. Resiko yang mesti dia hadapi adalah dikucilkan, disepelekan, tidak dihargai, bahkan mungkin disiksa. Ini semua alasan-alasan yang bisa mengakibatkan Yesaya kehilangan damai sejahteranya. Tetapi lihatlah jawabannya atas panggilan Tuhan. Ketika dia mengenali dirinya, siapa dia di dalam Tuhan, dengan yakin dia menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Bukan karena Yesaya tidak punya kelemahan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki dosa, najis bibir. Tapi dia percaya Tuhan mentahirkan dia, memampukan dia untuk melakukan tugas yang disuruh Tuhan kepadanya. Dia menyadari dia tercipta untuk tujuan memuliakan Tuhan, yaitu untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsanya. Dia tidak berpusat pada dirinya sendiri, tapi pada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menolong Anda untuk mengenal dengan baik siapa diri Anda, sehingga Anda bisa hidup dalam damai sejahtera. Tuhan menghendaki Anda hidup dalam damai sejahteranya. Dan langkah pertama supaya Anda bisa hidup dalam damai sejahteranya di tengah-tengah keadaan hidup yang tidak selalu pasti adalah mengenali diri Anda. Siapa Anda di dalam Tuhan? Apa tujuan dan tugas panggilan Anda dalam kehidupan ini, dan bagaimana Anda melakukannya? Sampai jumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Dalam episode minggu depan, kita masih ada dalam tema yang sama, damai sejahtera untukmu. Tuhan Yesus memberkati. Kamu dapat, kamu bisa, karena Dia mengasihimu. Shalom.